Sahabat terima yang terkasih, hari ini Rabu 27 Maret 2024. Hari Rabu dalam Pekan Suci. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 26 ayat 14 sampai 25, dengan tema Menjadi Sahabat atau Pengkhianat. Kisah Yudas Iskariot mengkhianati Yesus mungkin menjadi kisah pengkhianatan yang paling terkenal dalam sejarah manusia. Sampai-sampai namanya sering digunakan secara identik dengan pengkhianat atau pengkhianatan. Apa yang menjadi motif Yudas sampai hati menyerahkan gurunya kepada imam-imam kepala dengan imbalan 30 keping perak, harga untuk seorang budak pada masa itu? Ketamakan akan uang? Pendapat ini ada benarnya, setidaknya kalau dikaitkan dengan apa yang tertulis dalam Injil Yohanes yang mengatakan, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kendati demikian, ada pendapat lain. Bukan motif uang, melainkan motif politis. Sebagai murid Yesus, Yudas melihat dengan mata kepala sendiri berbagai mukjizat dan tanda yang dibuat Yesus. Sama atau bahkan lebih daripada orang banyak yang mengagumi Yesus. Yudas mengkultuskan atau bahasa sekarang berdiri tegak lurus dengan gurunya. Ia sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dan dinantikan oleh Israel untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi. Yudas mengharapkan Yesus memimpin pemberontakan melawan Romawi dan menjadi raja Israel. Akan tetapi di akhir perjalanan Yudas menjadi sangat kecewa karena pesan-pesan yang Yesus sampaikan jauh dari yang Yudas harapkan. Alih-alih mengadakan pemberontakan, Yesus justru menyatakan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan ditanggungnya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Alih-alih menjadi Mesias politik, Yesus menyatakan diri sebagai hamba Yahweh yang menderita karena ketaatannya pada Allah. Gambaran yang keliru dan kekecewaan yang besar akan kebenaran yang dinyatakan gurunya itulah yang kiranya menjadi pendorong mengapa Yudas membuat kesepakatan jahat dengan para imam kepala. Apapun motifnya, kisah pengkhianatan Yudas selalu terasa menyakitkan karena terjadi justru di lingkungan yang paling dekat, paling akrab, di kalangan para murid yang makan sehidangan dengan Tuhan. Inilah contoh mengerikan yang mengungkapkan kepada kita kedalaman hati manusia yang mampu melakukan hal-hal yang paling mulia, cinta dan persahabatan, namun juga hal-hal yang paling keji, kebencian dan pengkhianatan. Semua ini adalah buah dari kebebasan manusia, sesuatu yang sangat dihormati oleh Tuhan. Bila sahabat adalah seseorang yang dengan bebas menyerahkan diri untuk orang yang dikasihinya, teman-temannya, pengkhianat adalah ia yang dengan kebebasannya mengorbankan teman-teman demi mimpi, ambisi, dan kepentingan pribadi. Bagaimanapun juga bukan hak kita untuk menghakimi Yudas. Meskipun Yesus sendiri menyatakan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kisah pengkhianatan Yudas semestinya membuat kita sadar
betapa cinta akan harta membutakan mata. Pengenalan personal yang dangkal menghasilkan gambaran yang salah, dan harapan yang berlebihan menimbulkan kekecewaan. Pada akhirnya, bila kita menolak tawaran kasih dan pengampunan Tuhan, kekecewaan yang mendalam akan mengubah kekaguman menjadi kebencian dan niat untuk meninggalkan, bahkan melawan. Seperti Yudas, kita bisa dibutakan oleh uang, status, dan kedudukan. Seperti Yudas, kita bisa punya gambaran yang salah tentang Tuhan. Seperti Yudas, kita pun bisa menjadi kecewa dan menolak Ia karena ajarannya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita ingin menjadi sukses dan kaya, Ia justru berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Ketika kita ingin beban pribadi atau keluarga kita diambil, Ia justru berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku." Ketika kita ingin menghakimi orang yang membenci kita, Ia justru berkata, "Berikanlah juga pipi kananmu dan cintailah musuhmu." Ketika kita ingin mendapat tempat terhormat, Ia justru berkata, "Jadilah pelayan dan hamba bagi semua orang." Tuhan bersabda, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sayangnya, seperti Yudas Iskariot, kita bisa menjadi pengkhianat. Ketika Tuhan melalui Santo Paulus menasihati kita, supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadat kita yang sejati, kita justru bergaya hidup serupa dengan dunia ini, berlomba mencari kesenangan diri, perhatian dan pujian, serta kehilangan keheningan. Seperti Yudas Iskariot, kita bisa menjadi pengkhianat. Ketika Tuhan melalui Santo Petrus meminta kita, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Kita justru membuat program, karya, aturan yang justru membebani umat, atau dengan mudah kita meninggalkan umat yang dipercayakan kepada kita untuk melayani yang lain yang sebenarnya justru, sadar atau tidak sadar, kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. Bercermin dari kisah pengkhianatan Yudas, Rabu di Pekan Suci ini mengundang kita untuk meninjau kembali kehidupan pribadi kita dengan introspeksi diri. Karena di dalam lubuk hati setiap pribadi, di mana motif tersembunyi, ada kemungkinan kita menjadi sahabat atau menjadi pengkhianat. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati Anda dan seluruh keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.